di majelis ilmu itu kata Nabi nazarat alaihimus sakinah. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu Allah akan berikan ketenangan. Apa ini? Jadi yang tadi di rumah banyak masalah ya, yang tadi sempat gimana gitu perasaannya dari bangun tidur ya. Nah hari ini saat ini lupakan dulu semua itu, kita nikmati pemberian anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa majelis ilmu ini ya, berupa amal yang luar biasa yaitu bermajelis ilmu. Tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya yang berusaha untuk terus mencintai dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Semoga Allah perkenankan kita semua menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, yang kelak akan mendapatkan pertolongannya, yang kelak bisa bertemu dengannya. Siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah itu? Beriran. Coba siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW? Semangat atau saya ulang. Atau saya tanya, ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Belum. Udah tahu nggak pernah ketemu? Niat ketemu juga jadi nggak ada itu juga, jangan sampai ya. Sajabat harus punya semangat ya. Bertemu dengan Rasulullah. Di mana? Di surga. Ini langsung ke surga ini rumah ini. Sebelum ke surga di mana dulu? Di dalam barzah. Di mana? Di mana? Baca Quran. Emang kalau ketemu, kalau baca Quran bisa langsung lihat Nabi. Gimana? Coba di mana nih? Di ilmu. Di ilmu. Gak ada ketemu juga. Emang gak ada janji kalau kamu datang ke majelis ilmu kamu bisa bertemu dengan Rasulullah. Maksudnya ketemu langsung. Di mana? Ada nanti. Dalam kubur. Iya. Kurang boleh pulang kan nggak bisa jauh. Nyerang saja. Itu dijawab. Oh, sudah. Jadi ada peluang kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar setelah menjadi hari kiamat. Di saat mana bertemunya? Kan pada mahsyar itu kita menunggu berapa lama nih Bu? Saya tanya lagi nah, belum tahu nih. Terbatas. Berapa lama kita akan menunggu di padang mahsyar? Padang mahsyar itu kapan sih? Atau ya Bu? Seperti ini akan kita lalui Ibu. Kita belajar ya, jangan habis ini Ibu ngaji lagi. Terbukti banyak yang belum tahu ini yang nggak boleh ngaji lagi. Insya Allah ya. Jadi Ibu hidup ini setelah di dunia kita akan kemana? Alam barzah. Namanya alam barzah. Ya, alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Lama, sampai kiamat. Mau berapa lama? Ibu ini kalau bahas kematian kan makin takut. Ini ustazah jangan bahas kematian dulu. Takut kata ibu. Tapi kalau kita jarang bahas kematian, kita tidak berusaha jadi orang baik. Kapan ibu merasa banyak dosa? Kapan ibu merasa banyak kurang dalam amal? Kapan? Kalau ibu ingat mati, betul nggak? Kalau nggak ingat mati, kita lalai. Kalau nggak ingat mati, kita serasa hidup akan sama. Saya masih muda, kayaknya nggak bisa lama dia matinya. Dia tetangga saya dua, dia udah tua. Kalau bisa jadi dia duluan. Ibu ya, ini kematian ada rahasianya Allah. Kenapa dirahasiakan? Dia tidak siap-siapkan dulu. Jadi kematian itu nggak ada notifikasi ke kita, ya. Dia harus tua, juga nggak harus sakit. Dia datang kapan saja, makanya kita harus selalu bersiap. Jadi ini pertanyaan yang pernah saya tanya berulang kali sih.
Ini bagi yang baru-baru ya, yang baru-baru nih, ya, yang baru-baru. Yang udah lama saya nggak yakin masih ingat apa enggak. Ya, ketika jawab ibu saja. Ibu, milih hidup milih mati. Mulai nggak fokus, baru mulai. Ayo ibu, fokus dong. Ayo milih hidup apa milih mati? Enggak, saya selesaikan dulu yang bagi-bagi semen. Ini gak mau konsentrasi. Jadi mau sedikit lagi. Ibu ngaji mah nggak ada yang ganggu aja keganggu. Ada yang ngasih makanan. Ini nggak apa-apa ibu. Nggak apa-apa. Iya. Nggak fokus. Fokus lagi ya. Fokus lagi ya. Tolong merem dulu. Jangan, para ulama dulu aja di mana mancing saya sih. Jadi kalau zaman dulu para ulama itu jangan kan keganggu makanan, ya. Ngeraut apa? Ngeraut pensil. Mereka nggak berani kalau lagi belajar. Takut apa? Takut ganggu. Ngeraut pensil itu berisik nggak sih? Berisik enggak? Ya enggak, berisik. Kecil suaranya ngeraut pensil, karena nggak kedengaran juga. Tapi para ulama tuh nggak berani melakukan hal itu. Kenapa? Takut ganggu konsentrasi. Ibu malah rujakan ngaji teh. Ngobrol, tukar makanan, botram. Ustaznya dibiarin mau sendiri. Dia mau berkah itu kita itu. Dia berdoa. Itu tentang adab. Ada bermajlis harus dijagai. Ya harus fokus kan kemarin saya sampaikan kan dulu kalau saya jelasin. Misalnya nanti akan ada yang bagi-bagi duit 1 miliar. Ibu ya, nih DKM ini Abu Nina nih, siapalah. Majelisnya Bagus Salam akan dapat peluang, ada yang mau ngasih uang sebanyak 1 miliar. Banyak nggak Bu? Banyak nggak? Banyak. Ibu mah 1 miliar bohong aja udah seneng ya. Udah mulai dari alhamdulillah amin gitu ya. Udah yang tadinya nggak senyum jadi senyum. Yang tadi yang ngantuk jadi nggak ngantuk, dengar apa? 1 miliar cari ngayal ya. Akan ada orang yang ngasih duit ibu-ibu 1 miliar, tapi ada syaratnya. Syaratnya, jadi saya sebutin nih, ibu-ibu kira-kira bakal konsentrasi atau bakal buyar konsentrasi? Iya. Konsentrasi ya. Mau dapat 1 miliar, ya. Ibu akan dapat 1 miliar kalau ibu dengerin nih syaratnya biar 1 miliar. Kira-kira ngantuk nggak dengerinnya? Ngantuk nggak dengerinnya? Terganggu nggak dengan pikiran yang lain? Enggak. Anak nangis sudah kita keluarin dulu, ya. Jadi fokus yang tadinya nggak bawa buku, mana ada buku? Saya harus catat. Persyaratannya biar saya dapat 1 miliar. Fokus ibu teh, karena ini berlomba dapat 1 miliarnya, syaratnya saya harus tahu dan saya harus bisa, betul nggak? Apapun diperjuangkan, betul nggak? Gitu kalau untuk dunia ibu karena tunai dunia mah, betul ya? Tunai. Misalnya tadi tuh ada yang menjanjikan itu tunai bisa, 1 miliarnya dapat. Maka ibu teh fokus banget. Tapi kalau saya bilang ibu mau masuk surga, mau, oke ibu tuh ya. Ibu nih saya sampaikan syarat dia masuk surga, ngantuk ibu teh. Tadi katanya mau masuk surga, giliran nih ciri-ciri biar ibu masuk surga, ibu mau tahu nggak? Mau lemas, ya kayak mau nggak mau. Katanya kan masuk surga, giliran dijelasin ciri-cirinya, kriterianya orang yang akan masuk surga, ibu kayak nggak butuh. Aku ingin nggak fokus dan sebagainya. Kan begitu nggak sih? Nggak kayaknya di sini mbak ya? Nggak beda maksudnya. Sangat gitu ya. Kan karena kan kita yang kita tuju ini adalah akhirat. Yang kita tuju ini adalah bahagia di akhirat. Setelah kita perjuangkan ini. Nah jadi hidup di dunia ini berapa lama? Berapa lama? Sampai mati. Sebentar.
Berapa kan ibu tuh sampai mati? Ya, berapa lama kalau kata Nabi? Amaru ummati baina sittina wa sab'in. Jadi kebanyakan umur umatku itu antara 60 dan sampai 70 saja, dan sedikit yang melampaui itu. Apalagi ibu sekarang hati-hati ibu ya, melebatin kalau misalnya ada kabar apa gitu ya. Sekarang ini banyak terjadi kematian mendadak ibu. Ya, kematian mendadak sering banget sekarang. Dan itu merupakan salah satu tanda kiamat kecil. Ya, tanda kiamat menuju tanda kiamat besar itu adalah seringnya terjadi kematian secara mendadak. Banyak nggak bu? Hari ini banyak nggak? Paginya sehat, sorenya di kamarnya udah nggak ada, gitu ya? Jantung bisa atau apalah, tidur nggak bangun lagi. Ya, Makanya. kayaknya kalau Tes bagus mas sisinya tempel dulu. Lanjut ya Bu. Nah jadi dunia ini ngalamin ya. Apa kata Nabi? Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang yang asing. Aw 'abir sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan, menyeberang jembatan. Ibu, kalau kita tinggal di negara tempat yang kita asing di situ, mau nggak lama-lama? Lingkungannya asing, makanannya asing, ya, kebiasaan bermasyarakatnya asing, orang-orangnya asing, mau nggak lama-lama di situ? Nah kata Nabi, kamu tuh di dunia kayak orang asing, mau betah di dunia itu. Padahal kata Nabi apa? Kun di dunia, hiduplah kalian di dunia itu kayak orang asing. Hati-hati jangan malah pengennya balik gitu. Kebanyakan kita malah nggak pengen balik. Buktinya tadi takut dengan kematian, gitu ya. Tapi juga nggak mempersiapkannya. Karena kematian itu bukan untuk ditakuti. Takut nggak takut, siap nggak siap. Ya. Ya, dan malaikat nggak bisa disuruh ibu. Ya, malaikat nggak bisa. Nggak bisa ditawar, dipundurkan, dimajukan, nggak bisa kematian ini walaupun 1 detik. Gitu. Jadi sementara jauhan dari sabil, atau seperti kamu nyebrang jalan, nyebrang jembatan. Ibu kalau nyebrang jalan berapa lama? Oh nggak lama-lama. Mentang-mentang jalannya bagus, udah bolak-balik. Ya, lama-lamanya di situ gelar tikar pernah. Saking betahnya. Gak ada orang nyebrang jalan itu lama, sebentar aja. Maka kata Nabi, maknanya hidup di dunia itu kamu gak lama di situ. Wah, di sana kayak orang nyebrang jalan itu sebentar banget. Gitu ya. Jangan kamu malah memperbaiki jembatannya. Ih, jalannya bagus ya tadi, udah malah gelar tikar, bawa bantal, gitu ya. Di situ lupa sama tujuan. Padahal di situ kita cuma nyebrang doang. Itulah manusia hari ini. Tujuan kita di akhirat, hidup kita nggak lama, dunia hanya persinggahan saja, tapi kita malah memperbaiki dunia kita, mempersiapkan bagaimana kita hidup enak, tapi lupa bagaimana kita mati enak. Kita sibuk cari teman di dunia, tapi lupa cari teman di akhirat. Kemarin tetangga saya tuh ibunya meninggal, ya. Sekarang itu ya. Ya tadi saya ikut memakamkan Masya Allah ya. Jadi bahan perenungan ya. Bagaimana kita memilih siapa yang akan bersebelahan dengan makam kita, itu penting itu. Ya. Makanya alhamdulillah komplek Mutiara Darussalam itu pas beli rumah itu sekalian beli pemakaman. Iya, Masya Allah ya. Jadi warga Mutiara Darussalam, insya Allah sudah dapat kapling rumah masa depannya. Alhamdulillah. Satu rumah untuk tiga orang. Insya Allah ya. Nah ini Bu datanya. Artinya ini penting, ya, memastikan siapa yang akan bertetangga dengan kita di alam barzah. Penting nggak Bu? Penting nggak? Penting nggak? Penting. Karena kalau kita nanti dimakamkan, sebelah kita adalah orang ahli maksiat nih. Sebelah kita
berdosa besar. Sebelah kita orang kafir misalnya. Itu dampaknya apa yang dia alami, apa yang dia rasakan di alam barzah. Karena kita bertetangga, kita pernah, kita ngerasain jeritannya, dahsyat siksa alam kuburnya. Karena kita ada barengan, kita dempetan, kita ngerasain apa tuh tadi? Mendengarin gitu, mendengarkan berisik jadinya. Kalau tiap saat kita dengerin orang menjerit karena kesakitan, gimana rasanya? Gak nyaman. Walaupun bisa jadi kita dapat nikmat kubur, tapi kalau sebelah kita dapat azab kubur, nyiksa, ganggu. Maka jangan, bukan hanya mencari rumah, mencari tetangga yang baik-baik, pastikan sebelah kita. Nanti kalau kita meninggal, kira-kira siapa yang akan berdampingan dengan kita di makam ini gitu sekali. Karena kalau jadi kuburan umum itu kan datanya. Nah iya makanya akan lebih baik kalau kita punya persiapan. Cari pemakaman yang di situ muslim semua misalnya. Namanya pemakaman umum ya. Kadang-kadang kan umum, benar-benar umum ya. Yang muslim, yang non muslim ya. Yang meninggal nauzubillah min dzalik lagi bermaksiat dosa besar, kan kita nggak bisa milih kalau kayak gitu kan. Makanya ini pentingnya kita kalau misalnya punya budget lebih ya, belilah tanah khusus untuk keluarga lah minimal gitu ya. Karena kita harus pastikan yang berdampingan dengan kita di alam barzah juga harus orang baik, gak hanya waktu kita hidup saja ya, ya. Apalagi sekarang kan pemakaman udah susah ya Bu ya. Nah alhamdulillah ini yang kami syukuri dan alhamdulillah sebagai warga Darussalam beliau dulu kita waktu beli itu sudah disiapkan juga makamnya. Alhamdulillah. Itu penting kita. Nah jadi lama nggak di dunia? Sekarang aja udah 50. Ya itu yang berapa ribu dan 60 kan lagi. Kemarin teman saya meninggal usia 42 ya berarti pemakaian 42 sudah lebih sih. Iya, iya. Tapi nggak saya nggak kenal, masih tapi ya masih nggak. Itu masya Allah dulu ya, usia 42 nggak sakit ya buat dia, nggak sakit, paginya masih ngaji, sorenya meninggal, malamnya. Alhamdulillah hari itu beliau isi dengan ketaatan. Makanya kita jangan mengabaikan sebuah amal saleh apapun itu. Bisa jadi itu hari terakhir kita beramal saleh. Ya. Jadi ini harus kita terus perhatikan karena setiap hari itu ibaratnya setiap detik, setiap waktu ibaratnya kita sedang menuju kematian. Sedang menuju ke alam kubur kita, alam barzah kita. Jadi usia udah kayak gini kita lagi ujung banget ya. lagi kinis-kinisnya gitu ya. Cuman lagi tete unyu kalau dibandingkan dengan umatnya Nabi Nuh. Benar, ini yang mau tahu ceritanya. Jadi Nabi Nuh itu berapa umurnya? Nabi Nuh berapa umurnya? 1000-an tahun, ada yang bilang 1400 tahun usianya. Karena dakwahnya aja 950 tahun dakwahnya. Nah saat itu Nabi Nuh pernah bertemu dengan seorang ibu yang lagi nangis, sedih banget. Kenapa nangis? Kata Nabi Nuh, kenapa ibu kau sangat bersedih? Iya, ini anak saya meninggal nih. Wahai Nuh, lagi lucu-lucunya banget, aduh saya sedih banget betul kata si ibu ya. Terus kata Nabi Nuh nanya berapa umurnya ibu? 60 tahun. Jadi ya, di umatnya Nabi Nuh usia 40 tahun itu lagi lucu-lucunya. Ini anak saya lagi imut banget kata si ibu. Saya terpukul anak saya meninggal. Usianya berapa? 60 tahun ibu bilang. Kimis-kimis sejamannya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, wahai ibu, tahukah engkau bahwa nanti akan ada sebuah zaman, akan ada umat yang umurnya segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja itu berapa? Segitu-gitu aja itu berapa? 60 tahun aja. Tapi lu udah tahu tentang kita, umur kita. Sekarang kita nih kehitungnya bayi gitu ya, kehitungnya itu balita mungkin ya kalau kita. Tapi kata Nabi Nuh, tahukah ibu nanti akan ada sebuah zaman, sebuah kaum yang umurnya hanya segitu-gitu aja belum kita.
Nah nanti setelah kehidupan ini kita akan menghadapi sebuah fase kehidupan lain, yaitu di alam barzah. Ya, alam barzah itu berapa lama? Tidak tahu ya Bu? Kalau dari lihat bahasa Al-Quran di surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, apa artinya? Megah-megahan telah melahirkan kamu. Megah-megahan telah melahirkan. Bermegah-megahan telah melahirkan kamu. Ya, kesenang-senangan, bersenang-senang di dunia telah membuat lalai manusia. Sampai kapan? Sampai kapan manusia itu lupa bersenang-senangnya, sampai lupa dengan urusan akhiratnya? Sampai kapan? Sampai masuk ke yang Ayat keduanya, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka zurtum itu kalau lihat dari bahasa ziarah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi maqabir, kuburan-kuburan ya, atau alam barzah. Tapi bahasa Al-Quran itu zurtumul maqabir, ziarah. Ibu pernah ziarah? Ziarah di mana? Iya, ziarah kuburan deh. Berapa lama ziarah kuburan? Pernah nginep? Berapa jam? Berapa jam? Berapa sih jam? Berapa menit doang ya? Kata ibu pernah nggak ziarah ke, ada nggak majelis taklim yang suka ziarah ke ya? Ibu ini kemana pernah? Kudus. Itu makam-makam gitu ya? Sunan-sunan gitu ya? Masya Allah ya. Ziarahnya berapa lama? Mampir ke makam itu berapa lama? Iya, nggak lama kan? Sebenarnya banyak jalan-jalan ya, banyak kali jalannya gitu. Ziarah yang kita bilang tadi, ziarah ke makam siapa gitu, nggak lama. Artinya apa? Di alam barzah itu, kalau lihat dari bahasa Al-Quran ya, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi alam kubur, sebenarnya itu nggak lama bahasa ziarah. Tapi nggak lamanya alam kubur, ibu tahu? Nggak lamanya ziarah di alam barzah itu, ibu tahu berapa lama? Sampai terjadi hari kiamat. Kalau hitungan manusia itu sangat lama. Rasulullah sudah 1400 hampir sini. Dibilang zurtum sebentar saja, karena kalau dibanding akhirat itu nggak ada apa-apanya juga alam barzah ini. Akhirat itu nggak ada akhir, akhirat itu nggak ada ujung, nggak ada mati, nggak ada kematian terus. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka, alhamdulillah masuk neraka, menderita semuanya, nggak ada pernah sedikit pun nggak rasa bahagia, senyum aja nggak pernah orang masuk neraka itu ibu. Bayangin ya. Ibu sih susah-susah apapun hidup di dunia, pernah nggak ada senyumnya? Ada lah ya. Dan hidup kita tuh kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih ya, kadang-kadang lebat, kadang-kadang lapang gitu ya. Itu masih dunia. Tapi di akhirat nggak begitu. Jadi nikmati aja lah bu dunia ini bu. Jangan merasa hidup paling menderita alam dunia, jangan. Ya? Karena penderitaan dunia itu masih ada selang-selingnya. Kalau akhirat enggak. Bahagia selamanya, menderita selamanya. Orang yang masuk surga nggak akan ada sedih walaupun sedikit. Mata berkaca-kaca saja nggak akan ada bagi ahli surga. Makanya apa, bahkan buang kotoran aja nggak ada ahli surga itu ibu. Buang kotoran. Ya ibu nanti kalau masuk surga nggak akan ada toiletnya. Iya, nggak ada toilet itu di surga mah. Ya, banyak makan tapi tak udah banyak makan sedikit kita bagaimana pada makanannya. Nah yang dimakan, yang diminum di surga, karena pekerjaan ahli surga ngapain bu? Kerjaan ahli surga ngapain? Senang, makan, tidur, senang, jalan-jalan, gitu aja. Istirahat. Maka istirahatnya di surga, jangan di dunia. Ibu istirahat di dunia sih. Ayo ngaji, istirahat dulu deh. Istirahat, kalau hidupnya di dunia, khawatir di akhirat kita capek. Khawatir di akhirat kita kelelahan. Maka kalau mau capek di dunia aja, capek dalam kebaikan. Ibu baca Quran capek, ibu dulu 2 minggu.
libur mulu, capek mulu untuk di dunia ya ibadahnya, khawatir di akhirat kita malah jadi orang yang paling lelah. Jadi nikmati saja kelelahan-kelelahan kita di dunia ini. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita benar-benar istirahat. Ibu pernah membayangkan nggak kapan istirahat itu bisa ada hidayat misalnya? Coba. Banyakan beliau istirahat. Banyakan kita banyakan beliau. Saya nggak bandingin sama sahabat Nabi dah. Saya nggak bandingin dengan para ulama. Sedang hidayat tahu semua kan ya? Tahu ya? Kira-kira menurut ibu istirahatnya berapa lama? Banyakan kita banyakan beliau. Tapi kita kan lebih banyak uzur mulu. Ya, pengajian nggak apa tadi izin mulu. Belajar tahsin pikirnya sampai sekarang kan belum ada keputusan. Ya, padahal dari kapan tahu informasi ada kelas tahsin di Babu Salam. Itu 3 bulan dia baru memutuskan keputusan ya ikut apa enggak. Masyaallah. Apa baru kita saya sibuk, saya capek dan segala macam. Padahal orang-orang besar itu mereka adalah orang yang paling lelah, capeknya luar biasa, lelahnya juga nggak ada apa-apanya dibanding kita. Tapi bagi mereka itu sebuah kenikmatan ibu, ya. Bagi mereka itu adalah sebuah kenikmatan, karena mereka berpikir gini, nggak apa-apa capek di dunia, yang penting saya nanti di akhirat istirahat. Bismillah ya, Bismillah ya, jangan bentar-bentar biar istirahat. Mumpung pasti dikasih hidup nih. Semangat ya. Ibu, tadi saya tanya balik lagi. Dari hidup belum mati? Dari mati boleh hidup? Jujur dulu, jangan bolos-bolos solihah. Dari mati boleh hidup? Hidup ya, milih hidup ya. Cung yang milih hidup. Cung yang milih hidup. Apa-apa itu kan saya jujur-jujuran. Pilih hidup ya. Ada yang pilih mati. Ada yang pilih mati. Ini jebakan Batman kita. Siap. Serba salah itu jawabnya. Jadi kebanyakan kita kalau ditanya seperti itu pasti milih hidup. Maka pilihan itu akan menentukan. Setiap pilihan itu akan menentukan sikap kita. Nah, karena kita milih hidup tadi, maka hari-hari kita, kesibukan kita semuanya untuk hidup di dunia. Ya, semuanya untuk hidup di dunia. Pikirannya tuh bagaimana biar saya bisa punya rumah yang itu boleh. Cuma jangan sampai menyalahkan urusan akhirat. Jangan lupakan urusan akhiratnya gitu. Nanti kebanyakan kita lebih memilih hidup. Nah, karena milih hidup akhirnya semuanya untuk dunia. Kalau untuk urusan dunia dia bela-belain. Tapi kalau untuk urusan akhirat dia izin-izinin. Dia punya izin-izin apa sih? Ulur ya. Kayaknya ulur. Nanti juga masih bisa. Gitu ya kalau untuk urusan akhirat. Tapi kalau untuk urusan dunia kita nggak berani menunda. Takut rugi. Tapi urusan akhirat kita kadang-kadang nggak pernah takut rugi. Gitu ya. Nah terus tadi Kak milih hidup, milih mati. Terus pertanyaan keduanya, ibu milih akhirat, milih dunia? Akhirat. Masih udah, ibu kan itu termasuk aliran yang hidup foya-foya mati masuk surga. Hidup foya-foya mati masuk surga. Mendingan malu lagi jawabnya. Akhirat. Tapi pilihan pertama hidup gitu ya. Harusnya kan karena memang ya itu bukan pilihan, kematian kehidupan bukan pilihan, tapi sebuah kepastian. Cuma saya ngecek doang sih ya gitu. Karena tadi jawaban-jawaban kita itu menunjukkan seperti apa kita menjalani tugas kita sebagai hamba Allah. Pertanyaan selanjutnya, kapan kira-kira ibu mau mati? Nggak tahu. Kapan mau meninggal bu? Sampai waktunya belum tahu ya. Sebenarnya jawabannya sama kompak ya. Belum. Nggak tahu gitu ya.
orang tua juga sering ini dapat ilham dari mana ini. Tapi ibu jawaban itu juga kurang tepat. Ya, karena jawaban tidak tahu. Sebenarnya ini sebenarnya tadi ya untuk men-trigger apa sih? Menyemangati deh, menyemangati membangun mindset kita tentang sebuah kematian gitu ya. Mindset memperbaiki cara berpikir kita tentang kehidupan juga biar nggak salah. Coba ibu, kalau jawabannya nggak tahu, ini kan logikanya kayak kita nggak mentinggal kematian gitu. Beda, kayak kita punya anak ya, misal logikanya begitu. Kalau kita punya anak dia sekolah, terus pulang sekolah kita tanya, Dek, kamu tadi belajar, gurunya siapa? Nggak tahu. Ya. Terus tadi kamu belajar apa? Nggak tahu. Terus besok pakai seragam apa? Nggak tahu. Semuanya dia jawab nggak tahu. Kita berpikir apa tentang anak kita? Ini anak sekolah apa enggak? Ini anak serius sekolahnya. Jangan-jangan dia bolos, ya jangan-jangan dia tidur, jangan-jangan dia gimana kan? Pikiran kita kan jadi kemana-mana. Ya? Jawaban tidak tahu menunjukkan ketidakseriusan. Gitu. Makanya kalau kita ditanya itu untuk diri kita, ibu jangan nanya teman di pinggir jalan ya. Bu, kapan kira-kira kamu mati? Jangan. Dia marah. Buat kita aja. Buat kita aja. Atau ibu suami dan tidak ada lupa bapak, kapan kira-kira bapak akan mati? Ya, kata dia, jadi huru hara di rumah tangga aja nggak? Itu buat kita aja. Nah, apa harusnya jawabannya bu? Bukan jawabnya bukan tidak tahu, tapi sudah. Itu jawabannya dia. Kalau jawabannya sudah dekat gimana bu kira-kira? Untuk besok bahas ya. Kalau jawabannya, kalau kita tanya diri kita ya wahai jiwa, kira-kira kapan kamu bakal mati? Sudah dekat. Jawabannya gitu ya. Kira-kira kamu akan mati sudah dekat. Apa yang akan muncul dari Siap-siap. Karena merasa sudah dekat. Kamu kapan bakal mati? Kayaknya sebentar lagi deh. Terus kita jadi takut dengan dosa-dosa kita. Ya, kita jadi terus memperbaiki amal ibadah kita karena merasa sebentar lagi. Coba ibu tanya diri kita terus ibu jawab belum nggak tahu deh kayaknya deh masih lama deh. Ibu tanya nyantai masih lama. Oke masih lama deh. Gitu. Tapi beda ya kalau jawabannya sebentar lagi. Ibu apa yang masih lama? Itu pertanyaan simpel yang mungkin selama ini belum pernah terbayangkan, tapi kalau itu sering ditanyakan pada diri kita masing-masing, mudah-mudahan menjadi penyemangat perbaikan diri. Orang itu kata Nabi, siapa orang yang paling cerdas bu? Siapakah orang yang paling cerdas kata Nabi? Orang yang mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan Mempersiapkannya. Jadi orang yang paling cerdas itu bukan gelar profesor, ibu. Bukan yang kuliahnya di Harvard University, bukan yang kuliahnya di Universitas Indonesia kalau di kita, bukan yang lulusan UGM misalnya, kampus-kampus terkenal ya. Bukan. Kata Nabi orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya. Nah makanya effort usaha ibu-ibu untuk terus bersama majelis ilmu itu dalam rangka mempersiapkan kematian ya kan. Karena tidak ada satupun di antara kita yang semakin hari semakin jauh dari kematian. Siapa yang merasa semakin hari semakin jauh dari kematian? Tidak ada. Jadi semakin hari itu semakin dekat dengan kematian. Makanya kata para ulama, andai seseorang tahu tentang jatah usianya, maka tidak akan ada orang yang bisa tersenyum di hari kelahirannya. Kita mau malah pesta ulang tahun maksudnya. Ya, kata para ulama, andai orang ini tahu kapan jatah hidupnya, berapa lama lagi jatah hidupnya, maka tidak akan ada orang yang bisa tersenyum di hari kelahirannya. Nah, kebalikannya kita malah marah sama teman yang nggak ucapkan happy birthday. Dia lupa kali ya atau hari ulang tahunku suami. Sering banget yang marah kesal sama suami. Lupa karena dengan hari kelahiran itu, gitu ya. Penting banget gitu perayaan itu buat apa? Justru yang harus kita menjadi peringatan adalah semakin bertambah
usia. Yang nambah angkanya doang ya Bu ya. Yang nambah angkanya doang, tapi jatahnya kurang. Nah jadi kapan kita bisa bertemu dengan Rasulullah gitu? Nah di alam barzah lama ya, setelah alam barzah nanti kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikumpulkan di sebuah tempat namanya alam mahsyar. Ada berapa lama di situ alam mahsyar? Berapa lama? Berapa lama yang sampai kiamat? Kan udah kiamat. Ini alam barzah. Ibu udah keluarin dari minum dulu yang belum terkoneksi. Ini alam barzah. Habis alam barzah apa Bu? Alam barzah apa? Kiamat dulu. Kiamat dihancur leburkan seluruh alam. Habis itu dibangkitkan lagi, dibangkitkan lagi. Nah itulah dikumpulkan oleh Allah yang di sebuah tempat namanya alam mahsyar. Hari kiamat itu. Nah, dibangkitkan dalam kondisi bagaimana nih? Yusyarun nas, dibangkitkan manusia, dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan kembali dalam keadaan telanjang badan, telanjang kaki, dan bagi laki-laki tidak berhitan. Dan matahari berapa jarak matahari? 1 jengkal, 1 mil, 1 jengkal ya, 1 mil. Betul itu kurang berapa meter lah, berapa kilometer? Enggak banget nempel maksudnya. Seperti 1 mil, coba browsing 1 mil berapa? 1 mil ya. Nah, bayangkan kita akan menunggu di situ berapa lama Bu? 50.000 tahun. Padahal ada masyarakat. Berapa lama kita menunggu? 50.000 tahun. Dalam keadaan telanjang badan, tidak beralas kaki, dan jarak matahari sangat dekat. Bukanya sama semua. Bukanya sama semua. Buka juga. Mukanya bukan kita, maksudnya cuma kostumnya yang berbeda. Kostum tubuhnya ya dibangkitkan dalam kostum tubuh yang berbeda. Mukanya muda semua. Muda semua. Kalau sudah, Di situ enggak? Kalau apa? Di masyar enggak? Di masyar tuh masih karena kan itu masih kita harus menjalani dulu ya, harus menjalani fase perhitungan kan. Menjalani fase perhitungan ya. Ada mizan ditimbang dulu amal kita, ada pembagian buku catatan. Itu masih banyak, makanya 50.000 tahun ini di sini. Dalam keadaan yang sangat menyulitkan. Siapa yang baru tahu tentang ini? Angkat tangan. Yang baru tahu tentang ini siapa? Angkat tangan. Yang baru tahu tentang ini siapa? Angkat tangan. Hah? Apa Pak? Angkat tangan. Biar saya enak menjelaskannya dari mana gitu. Yang baru tahu bahwa kita akan 50.000 menunggu di alam mahsyar pada mahsyar. Jadi bayangkan Ibu betapa hari itu sangat menyulitkan. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, aku malu gitu ya, kata Aisyah ya. Kan semua kalau nggak ada pakai baju, soleha nggak ada, selembar pun nggak ada. Kata istri Aisyah, ya Rasulullah, betapa malunya nanti. Kan kita laki-laki perempuan kumpul, sama perempuan juga malu ya kalau kayak gitu mah ya. Terus apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ketahuilah pada hari itu itulah hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan. Maka di antara kita tidak akan ada lagi merasa malu dengan aurat yang terbuka, karena apa yang kita hadapi jauh lebih mengerikan, jauh lebih dahsyat dari hanya sekedar aurat yang terlihat. Jadi nggak fokus lagi, saking dahsyatnya hari itu. Kayak contoh gini ya, misalnya alhamdulillah dari kayak bayangkan nggak dibayangkan, Ibu mungkin pernah nonton video tsunami-nya Aceh. Tsunami Aceh tahun 2004 ya. 2004 kan? Benar itu lihat videonya kan? Nah, geriling yang luar biasa ya. Yang tiba-tiba air datang berapa kilometer ya? Berapa meter? Berapa meter sih waktu tsunami Aceh itu tinggi banget ya? Hitam. Iya mana? 2
nggak ada seksi konsumsi nggak ada. Dapur umum, nggak ada dapur umum. 20.000 tahun itu gimana? Makannya dari mana? Terus tanahnya saat itu tuh kan nggak ada lembah, nggak ada gunung, nggak ada sungai, nggak ada laut, nggak ada. Semuanya datar, namanya masyarakat ya. Sebuah tempat yang baru karena dunia sudah hancur. Lurus aja lurus tempat. Dari zaman Nabi Adam dikumpulkan mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir menjelang hari kiamat. Dikumpulkan di sana dalam keadaan berdesak-desakan. Ibu hari ini ibu merasakan nggak lagi udara lagi panas? Iya. Masya Allah ya. Kalau panas tuh udah serasa oksigen tuh kurang ya. Di kepala cepat pusing, ya, migrain segala macam. Karena merasa sesak rasanya ya. Kalau panas dia ya. Masya Allah. Di luar cetar banget ya. Tapi paling Depok berapa sih panasnya? Paling panasnya Depok berapa paling? Masih di bawah 40 ya. 30 berapa lah. Itu pun kita udah kalah kabut ya. Nyari kipas, nyari AC, nyari air dingin, sampai rumah tuh nyes, adem gitu ya. Di dunia itu. Dan berapa jarak matahari sekarang dengan bumi dulu? Yang pernah belajar IPA? Siapa? Berapa jarak matahari dengan bumi sekarang? Berapa? Paling panas di dunia itu ya mungkin Sahara gitu ya, atau ya Arab Saudi lah 50 derajat gitu. Kalau naruh telur di pasir tuh matang kayak di sana itu ya 50 derajat panas sama dulu. Nah berapa jarak matahari sekarang dengan bumi itu? Berapa? Kurang lebih 149 juta kilometer, atau ada yang bilang 150 juta kilometer. Itu pun masih ditutupi ozon, dilapisi ozon tuh. Ya, kalau nggak ada ozon nggak kuat bumi ini kebakar gitu. Makanya sekarang itu ozon tuh mulai tipis, ya. Makanya kutub utara udah mulai mencair. Ya, buat hati-hati tanda-tanda kiamat masuk kita. Ya, tanda-tanda alam itu. Nah, bayangkan ibu yang 150 juta kilometer aja kita tak kuat. Depok, kutub Depok yang belum 50 derajat, orang mulai bisa. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar. Saya mau ibadah nih ya Allah. Saya kuat nih saya kayak gini. Disitulah orang semua menuju para nabi kan, ke Nabi Adam ya, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ngapain? Ngomong-ngomong gak ada. Jaketnya kayak gimana? Maka keringat mengalir, ada yang sampai patah kaki, bahkan ada orang yang sampai berenang dengan keringatnya. Yang polisi yang kesek-kesekan gak bisa duduk, gak ada, kita gak bisa duduk. 50.000 gak duduk gimana, bayangin gak? 50.000 tahun gak duduk itu gimana? Karena dalam Al-Quran yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itulah hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kalian nyender melawan kesombongan kita di hadapan Allah. Untuk hari itu, jangan sampai hari ini kita banyak membuang-buang waktu. Tapi nanti daripada masyarakat kita akan menjadi orang yang paling menderita. Ini belum diputuskan sudah neraka belum. Nah, tapi pada saat itu nanti akan ada suatu masa, suatu fase di mana Nabi akan menunggu kita, yang namanya Telaga Al-Kausar. Pada masa penantian itulah Nabi nungguin kita di sebuah telaga yang namanya Telaga Al, lebih wangi dari kasturi. Bayar ya, kasturi surga. Berapa banyak kita meminumnya? 1 botol, 1 galon, kan buat 50.000 tahun. Apalagi kalau kita ketemu dengan nabi-nabi bahwa ini 1 galon,
Hah? Gimana? Berapa banyak kita mau minumnya? Belasan. Satu teguk saja. Satu teguk lek. Kata Nabi, barang siapa yang meminum air itu nggak akan haus. Dan gara-gara kehausan itu Nabi memberi kita. Masalahnya nggak semua kita dapat, ini yang harus kita tahu. Nggak semua yang kita dapat. Oke ibu, hari ini kita masih mengklaim. Mengklaim tahu? Aku ngaku. Ibu cintakan sama Rasul. Cinta. Beliau sangat mencintai kita. Beliau sangat melindungi kita. Bahkan beliau harusnya gak usah mikirin kita umat yang berdoa kayak gitu. Gak usah Rasul mikirin kita, saya ya Allah menunggu umatku ya. Kita yang hari ini merasakan penting benar. Kita yang hari ini bahkan menjauhi sunnah-sunnah Nabi. Kita yang hari ini lebih nurut sama syaitan daripada nurut dengan sunnah-sunnah Nabi. Kita hari ini yang jarang pada bersolawat kepada tapi Nabi sudah mempersiapkan jamuan. Berapa Nabi sibuk sendiri, nggak dibantuin malaikat gitu. Bahkan kata Rasulullah itu sangat mencintai kita, bahkan melebihi cintanya orang tua kita kepada kita. Orang tua kita pada hari itu bisa jadi musuh nyata kita. Suami kita pada hari itu bisa jadi musuh besar kita. Anak-anak kita pada hari itu bisa jadi juga musuh besar kita. Tapi Rasulullah memastikan berdiri menjadi pelindung, penyelamat kita, umatnya yang hari ini bahkan mengecewakan beliau. Rasulullah menyiapkan semua, mulai dari tadi ya airnya, tenaganya, bahkan gelas-gelas. Kata gelas gelas kecil ya Bu ya. Berapa lama Nabi, berapa banyak Nabi menyiapkan itu? Berapa banyak? Sebanyak bintang ke bintang di langit. Sebanyak bintang ke bintang di langit. Ini minum duit mana? Salah satu tanda Nabi Muhammad, dari mana? Sahabat tanya, ya Rasul, dari mana engkau akan mengendalikan dua kami dari rumah? Dari mana? Dari mana? Dari bekas wudunya. Nabi mengenal kita, salah satunya adalah dari bekas wudu kita. Gurat mahajjahnya. Jadi muka-muka yang sering terkena air itu bercahaya. Nabi kenal itu umat. Oke, salah satu yang paling membuat para sahabat khawatir dalam kehidupannya. Ibu, apa yang paling membuat para sahabat dalam kehidupannya, Bu? Apa? Udah pasti itu kalau salsa. Coba, apa yang paling membuat para sahabat takut dalam kehidupannya? Berpisah dengan Nabi. Paling takut berpisah dengan Nabi para sahabat itu. Ada seorang sahabat yang apa namanya pelayannya Nabi. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab, perempuan ini laki-laki. Nama Islam juga zaman Nabi laki-laki. Oh di sana sahabat Nabi Islam itu laki-laki. Ini Rabi'ah bin Ka'ab ini kerjanya pelayanan Nabi. Air butuhnya beliau yang siapin. Jadi ya semua kebutuhannya beliau yang siapin. Loyal banget, Nabi banget sama Nabi. Terus Nabi tanya, wahai Rabi'ah, kamu minta apa? Karena kamu sudah melayaniku dengan sebaik-baiknya, kamu minta apa? Kalau ibu ditanya gitu, minta apa? Minta apa kita? Kalau Nabi nanya kita, nanyanya ke kita gitu. Ibu jawab apa? Doain masuk surga. Nah begitu pun Rabi'ah jawabnya apa? Ya Rasul, saya tidak minta apa-apa.
Tapi izinkan saya urafiquka fil jannah, izinkan saya mendampingimu, menemanimu di surga. Jadi nggak kepikiran apa cuma ingin terus bersama dengan Nabi. Atau kisah yang kita tahu, kisahnya Ukasyah. Pernah dengar Ukasyah? Siapa Ukasyah? Ukasyah anaknya Saskia Sungkar. Tahu kan kalau itu mah Irwan Syahid namanya Ukasyah. Ibu nggak tahu, tahu aku masa saya tahu ibu nggak tahu sih. Ini kan hidup potensi ibu. Ukasyah itu sahabat besar, sahabat Nabi. Suatu saat, beberapa hari Nabi menjelang wafat, Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi udah tahu nih, waktunya tidak akan lama. Nabi ngumpulin para sahabat. Katakan pada saat itu, wahai sahabatku, aku merasa umurku akan lama, hidupku gak akan lama lagi, kata Rasul. Hari ini adalah hari di mana aku ingin tidak ada satu pun lagi antara kita. Aku ingin menyelesaikan semua urusan apapun di antara kita, kata Nabi. Maka hari ini kalau ada di antara kalian yang pernah merasa dizalimi oleh saya, sampaikan balas hari ini kepada kata-kata. Nabi duduk sengaja menunggu, khawatir ada kezaliman yang pernah Nabi lakukan kepada para sahabat tercintanya. Beliau ingin pulang memastikan tak ada urusan dengan manusia. Itu yang harus kita pegang, jangan mati bawa urusan dengan manusia. Lalu sahabat Ukasyah berdiri, ibu tahu kisahnya di sini. Ukasyah berdiri, apa kata Ukasyah? Ya Rasul, dulu saya pernah nih dalam sebuah peperangan cambuk mengenai tubuhku. Izinkan saya hari ini balas. Padahal Nabi lagi sakit, ibu. Umar udah berintang, nanti katanya nonjok itu Ukasyah. Berani-beraninya di Ukasyah. Rasul lagi sakit, minta nyambung. Sahabat sebagian udah mulai nangis. Sebagian sahabat udah mulai nangis. Apa kata Nabi? Nabi tahu gejolak para sahabat dan sahabat. Kata Nabi, tenang. Apa? Ini urusan saya dengan Ukasyah. Gak apa-apa. Bilal, tolong ambilkan cambuk di rumah Fatimah. Bilal tersedia ibu ya. Jalan ke rumah Fatimah dengan beberapa Aiman. Dan benar kata Bilal dalam hati benar di si Ukasyah untuk diri dia ya. Untuk membalaskan kata Bilal. Tapi kan nggak berani bantah perintah Rasul. Bilal datang ke rumah Fatimah meminta cambuk. Kata Fatimah, buat apa Bilal? Ini Ukasyah. Mau nyambut Nabi, katanya pernah dalam sebuah perang badannya terkena cambuk Fatimah. Apa yang lakukan Ukasyah ini? Tidak tahukah dia kalau ayo sedang sakit? Tapi kata Bilal, saya nggak berani membantah pada Fatimah. Rasulullah memintanya. Akhirnya diberikan cambuk. Bilal kembali kepada Rasulullah memberikan cambuk. Apa kata Ukasyah? Rasul, ya Rasulullah, saat itu waktu cambuk itu mengenai tubuhku, saya nggak pakai baju ya Rasul. Saya nggak pakai baju. Jadi izinkan engkau juga melepas bajumu biar sama. Kata Ukasyah, biar sama. Izin engkau juga harus lepas baju bagian atasmu biar sama. Rasul dengan penuh kewibawaannya, ya, penuh dengan kasih sayangnya, Rasul lepas baju bagian atasnya. Beliau turunkan, maka terlihatlah tubuh indah Rasulullah. Semua itu putih kemerah-merahan, wangi. Rasul itu tubuhnya nggak pakai parfum. Rasulullah, para sahabat kalau habis berjabatan tangan dengan Nabi 3 hari wanginya hilang. Kalau Rasul, para sahabat nyari Nabi lewat mana, nembus aja nembus. Jalan mana yang wangi, itu berarti jalan yang benar dilalui oleh Rasul. Nabi lepas tuh bagi-bagian atas. Pas sudah dilepas, apa yang Ukasyah?
Kasyah melempar cambuknya sejauh-jauhnya, dilempar sejauh-jauhnya, Kasyah menghambur pelukannya. Dengan sepenuh cinta, seakan mau melepaskan pelukannya ya Rasul. Kata Kasyah, ya Rasul, sebenarnya pijar itu gak pernah ada ya Rasul. Saya hanya ngarang ya Rasul. Kau gak pernah campur mengenai tubuh itu gak pernah. Nah, kata Kasyah. Tapi ini, mohon maaf ya Rasul. Kecium nangis terus. Tapi bagaimana caranya? Biar saya bisa meluk tubuhmu secara langsung kecuali dengan cara ini ya Rasul. Maafkan aku Kasyah. Kalau nggak dengan cara seperti ini saya bisa meluk tubuhmu langsung ya Rasul. Pintar ya Kasyah ini. Karena kata Nabi siapapun yang pernah tubuhnya bersentuhan langsung dengan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Sahabat macam-macam caranya biar tidak berpisah dengan musuh. Ada juga Ibnu Mas'ud. Satu saat Rasulullah habis Mekah, darahnya kata Rasulullah Mas'ud, tolong buang darahku di tempat yang tidak bisa terlihat oleh manusia. Ibnu Mas'ud keluar tuh, bawa semangkuk darah Nabi bekas, Mekah. Keluar lagi Mas'ud, culang-culang, belum di mana nih ya, nggak ada kelihatan manusia. Tapi apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Beliau meminumnya. Udah pulang, kata Nabi, udah dibuang Ibnu Mas'ud, udah. Di mana? Di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Benar, yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ya, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasul, izinkan ya. Darahmu udah saya minum. Artinya sekarang dalam tubuhku sudah mengalir tubuhmu ya Rasul. Sudah mengalir darahmu ya Rasul. Dalam tubuhku sekarang sudah mengalir darahmu ya Rasul. Tapi ibu jangan praktekkan ibu kan punya guru spiritual, kita minta darahnya meninggal, jangan. Darah tetap haram, nggak boleh, ya kecuali itu terjadi pada Rasulullah. Itulah yang harus kita perjuangkan itu. Kita kan nggak mungkin ya bisa meluk Nabi langsung, ya. Bisa meminta doa Nabi langsung. Tapi kita masih punya harapan bertemu dengan Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Mau nggak Bu? Mau. Pastikan kalau kita bisa ketemu, mau aja. Selamat perjalanan kita yang menuju itu. Nah ibu, kata Nabi, apa syarat? Selain tadi ya, menghidupkan sunnahnya, banyak bersolawat. Salah satu apa pesan Nabi agar kita ditunggu oleh Nabi di telaga Al-Kautsar? Tahu? Apa syarat agar Nabi menungguin kita di telaga Al-Kautsar? Ada tahu? Kata Nabi, isbiru, bersabarlah kalian semua. Saya tunggu kalian di telaga. Apa pesan Nabi? Apa pesan Nabi? Isbiru, bersabarlah kalian selama di dunia. Saya tunggu kalian di telaga. Jadi biar bisa ditunggu oleh Nabi di telaga, jadilah orang yang sabar di dunia ini. Ibadah ini semua butuh sabar kan? Ibadah kita hari ini butuh sabar semuanya kan? Semuanya butuh sabar. Ngaji butuh sabar, baca Quran butuh sabar, sholat butuh sabar, berbakti kepada suami apalagi bikin balik kita butuh sabar. Betul? Ngedidik anak-anak dengan baik sebaik-baiknya butuh sabar kan? Itu sabar semua. Membersihkan hati butuh sabar apa enggak? Nah kalau kita tahu, kalau kita ingin ditunggu oleh Nabi, jangan gampang-gampang patah semangat. Saya kayak nggak bisa jadi orang sabar, ya. Bukan tipe saya jadi orang sabar. Ibu kayak gitu berarti ibu nggak mau ketemu Nabi gitu.
perjuangan. Kesabaran itu hasil dari perjuangan dan doa kita. Kata Nabi, barang siapa yang meminta sabar, Allah akan memberikan kesabaran. Pertanyaannya, kita pernah nggak minta jadi orang yang sabar kepada Allah? Pernah nggak minta jadi orang yang bersabar kepada Allah? Pernah minta nggak? Benar. Alhamdulillah. Ya. Ada di sini. Hoak. Ada ilmu yang menyesatkan di sekitar masyarakat kita kan ya? Apa katanya Bu? Apa nih? Jangan minta jadi orang sabar, nanti ujiannya berat. Pernah dengar ya? Jangan minta jadi orang sabar, nanti ujiannya berat. Jangan jadi orang baik, nanti ujiannya berat. Ini sesat. Justru kita harus jadi orang yang sabar. Ya Allah, Allahumma afrik alayya sabran ya Allah. Curahkan kepada hamba kesabaran ya. Dan barang siapa yang meminta berharap ingin jadi orang sabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Bentar-bentar jebur. Ya. Artinya ini sabar ini bukan sulit sebenarnya ya, tapi kitanya yang kurang berjuang jadi orang yang sabar. Oke, Ibu, apa amalan terberat bagi kita semua hari ini? Sabar. Tapi padahal terus kering gitu ya. Kata Ibu tuh dalilnya apa? Sabar katanya ada. Sabar ada batasnya. Hah? Malah nggak ada batas sabarnya apa ya? Saat Ibu marah berarti itulah batas sabar saya. Itu mah hawa nafsu Ibu aja. Ya cetek gitu imannya. Ya. 5 menit saya mau Bu. Kekuatan sabar saya cuma 5 menit. Menit ke-6 saya jebol marah-marah. Ya. Berarti bukan berarti sabar ada batasnya. Kita yang kuat, yang kurang kuat. Amarah kita. Anak yang bikin bohong. Anak itu anak. Anak yang bikin tidak sabar. Iya. Enggak, itu tuh masalah kita tuh suka nyalahin orang. Saya nih Bu ya, kayak gini, kata Ibu ya. Ibu tahu kan saya kayak gini, kata Ibu teh. Gara-gara suami saya. Bentar banget kalau nyalahin orang. Bagaimana saya jadi istri solihah? Kalau suami saya kayak gitu, berangkat bulan, nggak bisa gitu ya. Nggak pernah belajar. Ibu tahu nggak suami saya kayak gimana? Kata Ibu tuh ya. Udah pemarah, pemalas gitu. Pas tumbuh keburukannya, kita tuh gampang nyalahin orang. Anak misalnya, bagaimana saya bersabar anak saya durhaka, naudzubillah misalnya gitu. Paling gampang labelisasi anak durhaka gitu Bu. Nah, padahal Ibu coba deh ya. Siapa ratu surga Bu? Yang akan jadi ratu surga itu siapa? Ibu. Ibu siapa? Ibu sebagai ibu maksudnya. Yang akan menjadi ratu surga siapa? Ini orang nih. Maksudnya ada perempuan, ada 4 perempuan yang akan menjadi ratu surga. Siapa aja? Siapa aja? Pertama, Khadijah. Kedua, Fatimah. Ketiga, Maryam. Keempat, Asia. Bukan Aisyah ya, Asia. Khadijah kita tahu ya, beliau istri pertama Rasulullah. Fatimah beliau kesayangan Rasulullah. Maryam ibunya Nabi Isa. Maryam istrinya Nabi Isa. Maryam ibunya saya. Maryam ibunya saya nih. Ibunya saya. Maryam itu ibunya Nabi Isa. Tapi nggak yang suara. Kekuasaan Allah ya beliau. Kekuasaan Allah. Beliau punya anak tapi tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ibu tuh jangan begini, yang boleh berdari ya. Perempuan yang punya anak gak punya bapak kayak Nabi punya istri Maryam. Beda. Istri Maryam itu ajaib kebesaran Allah. Ya, tapi beliau kemudian gak tidak disentuh.
Pepimpinannya perempuan-perempuan ahli surga itu ada 4 ratu tadi tuh. Yang terakhir siapa? Asia. Siapa Asia? Istrinya Firaun. Asia istrinya Firaun. Siapa Firaun teh? Yang mengaku diri dari Tuhan. Iya, ada nggak yang suami ibu mirip-mirip Firaun nggak? suami kita bakal Nggak mau kan? Disamain sama Firaun kan? Nggak ada walaupun Firaun dalam Al-Quran itu jangan kasih nama anak cucu Firaun jangan. Kata ibu kan, siapa nama? Kasih nama Firaun aja nggak ada dalam Al-Quran. Ya, setan juga ada dalam Al-Quran. Iblis ada. Jangan belajar ibu kata ibu kasih nama Korun. Karena Korun mau cari-cari. Kan sejarah Korun itu siapa gitu. Amin Dasim. Dasim. Kayaknya namanya jarang kata ibu. Namanya jarang. Jangan. Nah Firaun itu level kedukaan manusia tertinggi. Manusia ya, karena dia itu ana robukumul a'la. Nabi siapa? Si Firaun itu sampai memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Karena Firaun itu pertama kekuasaannya nggak ada yang nandingin, kekayaannya juga ada yang nandingin, dan Firaun nggak pernah sakit, pilek, batuk, bersih nggak pernah, masuk angin, kerokan nggak pernah, asam urat, ya, nggak pernah. Firaun hidupnya sempurna, ke apa namanya, ke kerajaan yang ada yang nandingin, ya ada yang nandingin, kerajaan terkuat Firaun itu. Apa itu namanya? Pengawal-pengawalnya semuanya tandingan yang Firaun itu. Akhirnya Firaun memproklamirkan diri sebagai Tuhan karena merasa nggak punya kekurangan. Itu ya. Tapi juga dia manusia yang paling menunjukkan manusia yang paling sombong. Apa yang nggak punya? Tapi istrinya istrinya namanya paling zalim, dia bisa masuk surga. Jadi ibu kalau dari sini gimana pelajarannya? Punya suami soleh penting apa enggak? Penting apa enggak? Itu Asia masuk surga tuh suaminya durhaka. Penting nggak punya suami soleh? Tetap penting. Gitu ya? Ya, jadi artinya jangan suka menyalahkan suami tentang kesolehan kita. Walaupun itu suami dari kita. Tapi kalau kodam Allah, pemahaman suami kita bahkan lebih baik kita dibanding dia, gak usah nyalahin dia. Doain aja. Ingatkan gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dari itu. Saya kayak gini gara-gara suami saya. Ya. Asia gak pernah nyalahin Firaun. Asia gak pernah nyalahin Firaun. Jadi surga kita itu ya balik lagi kepada diri kita. Atau tadi tuh anak-anak kita, saya nggak bisa disentuh. Itu bukan anak kitanya yang kurang ilmunya, kurang kekuatannya. Gitu ya, ini belum ke tema loh, sempat main. 5 menit lagi, ibu. Ya, Insya Allah. Jadi menjadi ibu sabar. Jadi sabar ini memang namanya juga as-sabru. As-sabru itu secara bahasa artinya menahan. Ibu kalau lagi ingin jadi orang sabar itu berasa nggak nahannya? Berasa nggak? Iya, berasa. Kalau marah, ibu merasa harus menahan nggak? Iya. Kalau marah-marah, ibu merasa harus menahan nggak? Enggak kan? Kalau marah kan lepas aja, betul nggak? Ya, lepas aja mau ngomong apa? Orang marah itu makanya orang yang marah itu tidak ada kendali, gitu ya. Ucapannya ngelantur, ya. Bahkan bahasa-bahasa yang nggak harus keluar dikeluarin, karena orang yang marah itu tidak adalah kendali, dan nggak ada orang marah itu semakin cantik wajahnya, nggak ada. Ibu kalau lagi marah jadi manis, nggak ada. Dari tampilan aja kalau marah itu sedikit buruk, nggak ada. Orang secantik apa kalau lagi marah nyermin gitu, mata melotot, mulai kulit merah, ya terus apa lagi? Badan mangkrak, ya. Bibir monyong-monyong. Udah nggak jelas orang marah itu. Kan kata Nabi lah tabtu bola sarjana. Kamu jangan marah kalau mau surga. Itu nahan apa bu? Biar jadi orang sabar bukan
nahan marah. Beda, tapi gampang itu ya dibanding jadi orang sabar. Nahan banget jadi orang sabar tuh. Gak benci orang dengan husnuzon, enakan mana? Benci orang dengan husnuzon, berbaik sangka, enakan mana? Husnuzon. Serius. Gampang mana? Gampang benci. Dia marah-marah sama kita, tapi dia beliin deh. Hanya orangnya. Enakan langsung benci atau kita husnuzon sama dia? Enakan mana? Gampang mana? Gak benci sih, usahanya cuma sebel. Kalau benci kan tinggi banget. Gampangan sebelah gitu ya. Dari semua awali sebelah mau benci. Ya, kan lebih gampang daripada kita mungkin dia lagi PMS kan ya, atau mungkin dia lagi banyak masalah kali ya, jadi kena imbasnya, terus gak ada kesel, gak ada, jadi kita jadi kasihan sama dia, ya Allah kasihan banget teman saya ya, jadi kayak gitu mungkin beban hidupnya berat, gitu ya, itu kan lebih berat ya, apa namanya effortnya ya, jadi langsung kesel menurut saya gitu, jadi bu sabar, ya, karena sabar ini sesuatu yang nanti kalau kita perjuangkan hari ini, kita insya Allah akan ditunggu Rasul di mana? Di padang mahsyar. Sabar ya Bu, mendapatkan suami sabar ya. Kemudian transfer kita ya, kemudian beliin apa buat kita. Dan ibu mah udah semangat melayani kan kalau dia lagi baik ya. Baginya boleh kemalas-malas. Enggak begitu ya. Jadi mau transferan lancar, mau gaji lancar, kita sendat apa, bisa nggak? Kita tetap memberikan pelayanan terbaik buat suami kita. Bisa nggak? Ya senyum-senyumnya udah meragukan ya. Nah jadi balik lagi, kita jadi orang yang sabar apa enggak, gitu ya? Emang nggak mudah. Nah jadi biar ditunggu oleh Nabi jadi orang yang sabar. Dan satu lagi apa kalimat penyambutan, rombongan ahli surga yang akan masuk ke surga. Jadi kita masuk surga rombongan, Bu Edo. Ya nggak ada yang sendiri-sendiri beli sendiri, nggak ada di rombongan. Paling depan siapa tuh? Paling depan siapa? Siapa yang paling depan? Ini kita nih ya, kalau sudah diputuskan masuk surga. Lalu masuk surganya gimana? Rombongan. Paling depan siapa? Tadi maaf angkat telepon. Ayo Dari guru anak ya. Paling depan siapa? Paling depan siapa? Ini rombongannya lagi perempuan Bu. Paling depan siapa? Rasulullah. Paling depan itu Rasulullah. Ini akan masuk surga kan? Tapi ada lagi di belakang Rasul. Ya, Rasulullah, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Lalu ada kita. Tapi paling berapa? Udah barisan terakhir. Udah bisa kayak nabi, nggak bisa. Tapi ada di barisannya, itu tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Depan kita musuh udah benar, barisan kita udah benar ini. Umur kita berapa? Masya Allah. Udah paling terakhir, ya apa? Kita pastikan kita berada di barisan Rasul, para nabi dan orang saleh gitu. Deketin orang-orang saleh itu dilempar dulu sih. Saya dulu padahal itu kelompok orang baik yang dilempar. Saya enggak. Ya. Terus kalau kebalikannya, masuk neraka juga berombongan. Apa yang paling depannya siapa? Firaun. Ya Firaun ya. Iya Firaun lah pada manusia ya. Haman, Namrud, itu ya raja-raja zalim. Iblis paling depan. Tapi ibu bisa lihat Firaun nggak mau. Dulu udah lagi di dunia, dia baru dengar ceritanya Firaun tuh ya. Ternyata sekarang kan cuma dua baris di depan saya kan ya. Sudah bisa lihat dan saya kayaknya bisa pegang deh. Mau? Ke depan loh Bu. Mau nggak? Nggak mau. Kalau kayak gini bukan masalah terdepan dan belakangnya ya, tapi berada dengan barisan siapa?
gitu ya, ibadahnya dengan barisan siapa? Ibu. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kesabaran kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kenikmatan dalam ketaatan, kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan kita mendekat kepada Allah tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kalau sesuai judul nih, termasuk judul saya dulu ya, termasuk judul mudahan. Kalau hatinya tidak bersih, apa judulnya? Saya lupa judulnya. Bersihkan hati, maka Al-Quran akan dekat. Jadi Ibu kalau hari ini isunya bukan hanya Al-Quran ya, karena ini konteksnya berjamaah tahsin maksudnya gitu ya. Isunya untuk semua ketaatan, untuk semua ketaatan, mau sholat kita, mau bacaan Al-Quran kita, mau ngaji kita, kalau hati kita tidak dibersihkan, maka kita tidak akan merasa dekat. Kita tidak akan merasakan nilainya, ruhnya. Ibu-ibu, apa yang membuat kita berat dalam melaksanakan sebuah ketaatan? Begitu, Bapak. Apa yang membuat kita bukan suka berat beribadah apa? Apa? Dosa. Yang lain? Apa? Setan. Belum disalahin. Iya, setan bisa ngapa-ngapain loh. Bu, jadi yang buat kita malas ya, malas dalam bergerak melakukan sebuah ketaatan itu bukan karena kita sibuk ya. Saya tuh nggak pernah ngaji udah 2 bulan, 3 bulan, ya saya pengen jadi repot, misal gitu ya, atau apalah. Sebenarnya bukan karena repot dan kita sisihin waktu untuk belajar emang berapa puluh jam sih? Berapa puluh jam? Sisihin waktu untuk belajar itu berapa puluh jam? 2 jam lah ya. Itu pun nggak tiap hari. Kalau kesibukan? Tiap hari. Capek bisa kan kalau buat Allah kan harusnya sibuk dulu. Sibuk aja. 2 bulan, 3 bulan kita nggak beranjak dalam ketaatan. Pastikan itu bukan karena sibuk, apa Bu? Dosa. Jadi dosa itu beban. Dosa itu yang membuat kita berat dalam melaksanakan sebuah ketaatan. Coba kalau kita merasa berat ya, males, mau sholat males, ya mau baca Quran males, semua males dalam ketaatan. Tapi giliran kerjain yang lain semangat, istighfar dulu. Istighfar. Jadi kenapa kita harus banyak bertobat kepada Allah? Karena dosa itu bahaya. Ya, dosa itu membahayakan. Yang kedua, dosa itu beban. Ibu kalau jalan nggak beban, gimana rasanya? Berat. Mau istirahat dulu. Ya ibu dia istirahat. Sholat dia istirahat, sholat dia cepat-cepat berat. Artinya kan jalan-jalan kita lagi bawa beban dosa yang banyak dan belum pernah kita obati. Jadi bersihkan hati dulu, ya. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah agar kita bisa mendapatkan Al-Quran. Jadi kita spesifik ya, kita menyusun kepada Al-Quran. Ibu pernah enggak? Berapa lama kira-kira kita berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, siapa di sini yang tiap hari baca Al-Quran? Tiap hari baca Al-Quran, tiap hari baca ya? Insya Allah ya. Yang belum apa-apa. Yang belum mulai hari ini siapkan waktu untuk baca Al-Quran ya. Tapi sudah bisa semua insya Allah ya? Sudah bisa? Sudah bisa belum? Yang belum bisa belajar. Berapa lama baca Qurannya? Yang biasa baca setiap hari beda-beda ya, ada yang bisa 1 juz, ada yang bisa 2 juz, ada yang bisa cuma 1 halaman, ada yang cuma bisa 3 ayat, nggak apa-apa. Yang penting setiap hari siapkan waktu untuk baca Al-Quran. Itu melatih ya, pertama sedikit, lama-lama jadi bukit katanya gitu ya, lama-lama akan nambah, lama-lama akan nikmat, lama-lama akan ketagihan. Itu sampai kita terus bersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jiwa manusia itu ada segumpal daging.
Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Apa itu? Hati. Maka kalau hati kita baik, maka ucapan kita akan baik, cara kita melihat juga akan baik, dan kita pun akan melihat yang baik-baik saja. Yang kita dengar juga yang baik-baik. Akhlak juga akan kita jaga agar berakhlak yang baik-baik saja. Ini semua tergantung hati. Begitu pun kebalikannya. Nah, Al-Quran ini adalah kalamullah yang sangat suci, yang sangat bersih. Dia tidak mungkin bisa didekati oleh hati yang tapi bukan berarti saya baca prosa, berarti nggak layak nih, bukan ini. Ya, perbanyak terus taubat kita. Saya juga itu ya, terus memohon ampun kepada Allah. Lebih sering lagi memohon ampunnya kepada Allah, sering lagi beristighfarnya kepada Allah, dibersihkan sedikit-sedikit. Ya Allah, ya, bersihkan hati saya, ya Allah. Belajar sabar tadi ya, belajar husnuzon kepada orang, belajar memaafkan, membuang rasa benci, iri, dengki, hasad, segala macam dibuang jauh-jauh. Ghil itu nggak ghil? Ghil itu kan iri dengki dengan saudara kita, ya. Saudara kita beli apa? Beli kulkas kita ya, iya. Saudara kita gonta-ganti gamis kita ya, beli. Itu ghil. Minta kepada Allah. Ya. Ada kemarin ya, ini jamaah saya udah jujur banget. Insya Allah ya, dari jujur bisa dicari nih. Yang namanya gitu, saya dulu begitu, kata dia. Saya dulu begitu. Tapi bu tahu nggak? Saat saya kalau tetangga saya beli barang-barang baru, saya kepanasan. Hati saya panas, beneran kata dia. Panas. Jadi gelisah hidup saya. Ibu tahu nggak? Badan saya terus kering kata dia. Badan saya terus dan penyakitan. Sakit sih. Tapi setelah saya berusaha terus memperbaiki diri, saya nggak lagi seperti itu. Saya segar bu hari ini, senang saya hari ini. Iya sih segar hari ini. Jadi memang penyakit fisik itu berawal dari banyaknya. Kan ibu kalau ke dokter kan apa secara dokter, ibu jangan banyak pikiran, gitu ya. Pikirannya kemana-mana. Jadi bersihkan hati dulu agar Al-Quran bisa dekat dengan ini saya cepat aja ya, biar kita tahu nih apa sih next kapan-kapan kalau Allah izinkan kembali kita sambung ya. Tapi ini tentang biar kita tahu tentang ciri-ciri hati yang kotor dulu deh ya, yang mungkin lebih masih ada dalam hati kita. Secepatnya ya. Ciri-ciri hati yang kotor itu pertama adalah dia yang sulit mengenal Allah. Ciri-ciri kalau hati kita kotor, hati kita bermasalah, sulit mengenal Allah. Gak mau tahu mengenal Allah. Gak pengen tahu juga sih Allah itu siapa. Dijelasin berkali-kali juga tahu Allah itu siapa. Tetap aja dalam pikirannya kesuksesan saya karena saya kan saya yang jungkir balik, kan saya kuliah dari sekolah dari toddler sampai S3 kata ibu-ibu ya. Ini kesuksesan ini gara-gara saya sulit mengenal Allah. Saya sehat karena saya berobat, tidak bermanfaat untuk akhiratnya, gitu ya.